Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie dari Program Studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Amira Yanti. Saya Muhammad Ikram. Saya Krisfani Pelalo. Saya Lukman. Di sini kami akan menjelaskan terkait Badan Karantina Indonesia dan proses distribusi tomat dari Enrekang sampai ke Samarinda. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah karantina dan keamanan pangan dengan dosen pengampu Ibu Nurhardina SPMSI. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai peran dan fungsi Badan Karantina Indonesia serta menjelaskan proses distribusi komoditas tanaman khususnya tomat dari Enrekang hingga sampai ke Kalimantan Timur. Badan Karantina Indonesia merupakan sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Barantin juga bertanggung jawab dalam menegakkan peraturan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Adapun fungsi dari Badan Karantina Indonesia adalah yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Kemudian koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi pada seluruh unsur organisasi. Yang keempat, pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia. Yang kelima, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Keenam, pengawasan atas pelaksanaan tugas di barang karantina Indonesia. Tujuan karantina adalah untuk mencegah masuknya keluarnya hama penyakit organisme pengganggu yang dapat membahayakan manusia, hewan, tumbuhan, serta kelestarian alam hayati yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kami akan menyampaikan kesimpulan dari kuesioner saat kunjungan ke Balai Badan Karantina Indonesia, yang dimana Badan Karantina Indonesia berperan penting dalam pengawasan transportasi bahan pangan di Pelabuhan Nusantara Parepare. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai prosedur, termasuk pemeriksaan dokumen karantina, pemeriksaan fisik komoditas, pengambilan sampel untuk uji laboratorium, penahanan atau penolakan komoditas yang tidak memenuhi standar, serta tindakan pemusnahan jika diperlukan. Dari observasi yang dilakukan, hampir semua tugas utama Barantin diterapkan dengan pemeriksaan dokumen dan fisik komoditas sebagai prosedur yang paling sering dilakukan. Proses karantina bervariasi tergantung pada tingkat risiko komoditas, di mana bahan pangan dengan risiko tinggi seperti bibit tanaman dapat membutuhkan waktu hingga 14 hari, sementara komoditas dengan risiko rendah dapat berproses dalam beberapa jam saja. Koordinasi antara Badan Karantina dengan instansi lainnya seperti Pelindo dan Bea Cukai dilakukan untuk memastikan kelancaran pemeriksaan dan distribusi pangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pada karantina adalah keterbatasan fasilitas laboratorium di Parepare, sehingga sampel dengan kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut harus dikirim ke Makassar yang memerlukan waktu tambahan. Dalam konteks keamanan pangan, tindakan karantina Barantin berkontaminasi langsung dalam mencegah masuknya penyakit, residu pestisida, serta kontaminasi biologis atau fisik. Secara keseluruhan, peran Barantin dinilai sangat efektif dalam menjamin keamanan pangan melalui sistem karantina yang ketat dan berstandar. Jenis-jenis komoditi yang diamati: tumbuhan, tomat, pisang, jengkol, kubis, kemangi, bawang merah, bawang putih, jago Bali, ikan segar, hewan seperti sapi dalam keadaan hidup. Asal komoditi, Enrekang, Pangkep, Malino. Proses distribusi tomat dari Enrekang hingga Samarinda dimulai dengan tahap pemanenan. Tomat dipetik langsung dari kebun pada waktu yang telah ditentukan guna menjaga kualitas dan kesegarannya. Setelah dipanen,
tomat segera dikemas ke dalam peti kayu agar terlindungi dari kerusakan selama pengangkutan. Selanjutnya, peti-peti berisi tomat tersebut diangkut menggunakan truk menuju pelabuhan Parepare. Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai sangat mendukung kelancaran distribusi ini. Meskipun tantangan seperti kerusakan jalan tetap perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga hingga tiba di tujuan. Untuk pengiriman melalui kapal laut, setibanya di pelabuhan Parepare, tomat dimuat hati-hati ke kapal menuju Samarinda atau Balikpapan agar tidak rusak. Sebelum dikirim, tomat diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Karantina untuk memastikan bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Jika ditemukan OPTK, akan dilakukan tindakan seperti penahanan, perlakuan khusus, ataupun penolakan. Kelima, pengangkutan dari pelabuhan ke gudang atau pasar. Setelah tiba di pelabuhan Samarinda atau Balikpapan, tomat kembali menggunakan truk menuju gudang penyimpanan atau langsung ke pasar tradisional dan modern. Proses ini dilakukan secepat mungkin untuk menjaga kesegaran tomat mengingat sifat yang mudah rusak. Yang keenam, distribusi ke konsumen. Dari gudang atau pasar, tomat didistribusikan ke pedagang eceran atau langsung ke konsumen akhir. Rantai pasok ini bisa melibatkan beberapa pelaku seperti distributor, agen, pengencer, hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.